Wajib dibayar, berikan kepada semua ahli waris begitu. Jadi anaknya tuh 6 bersaudara. Yang berutang tuh yang perempuan nomor 2. Ada 2 laki-laki, 4 perempuan. Siapa yang mau nanya? Nah gitu yang ini nih. Ada ini. Mana Melasna? Ini nih Melasna. Udah merem. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartati dari Jamiah At-Taubah Brebes. Silakan Hartati. Tanya mama ya. Ayo. Ma, saya mau tanya. Begini, ada keluarga mempunyai banyak anak. Salah satu anak ada yang pinjam uang kepada orang tuanya. Akan tetapi, sampai kedua orang tua itu meninggal, anak tersebut belum bisa melunasi hutangnya. Ini bagaimana, Ma? Karena tidak ada atau nggak mau bayar aja karena utangnya ke orang tua? Karena belum ada. Oh, kamu belum Tapi ada. orang tua sudah meninggal semua. Saudara-saudaranya pada tahu Sudah kalau tahu. saudaranya itu punya utang ke orang Iya, tua? tahu semua. Oke, jadi pertanyaannya adalah? Iya, bagaimana? Wajib dibayar, berikan kepada semua ahli waris begitu. Jadi anaknya tuh 6 bersaudara. Yang berutang tuh yang perempuan nomor 2. Ada 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, berutang sampai orang tuanya meninggal. Utangnya besar. Mas. Kalau boleh tahu utangnya buat apa? Buat beli rumah atau usaha atau mobil? Ya kurang tahu itu. Besar. Besar. Sampai meninggal dunia. Iya. Nah, sekarang bagaimana tuh status utangnya? Kalau mau bayar Yang kemana? namanya orang berhutang kepada orang, itu wajib dibayar hukumnya Hartati. Ketika ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ini anak hutang. Artinya uang yang dia hutang milik seluruh ahli waris. Milik dari kakak dan adiknya dia. Makanya wajib dikembalikan. Cara ngebaginya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau tidak, dia berdosa. Gitu. Jadi yang harus kan wajib ditagih. Yang nagih itu saudara-saudaranya. Lah iya hak mereka kok. Terus? Gitu. Di kita mah digampangin. Iya. Kalau orang tua minjem ke anak ditagih. Kalau anak minjem ke orang tua nggak ditagih. Enak banget. Lu udah pada gede kurang apa. Gitu. Iya. Bayar. Jadi kalau kita berutang kepada yang meninggal, ini kan orang tua. Betul. Kepada orang lain meninggal, bayarnya ke ahli warisnya. Ke ahli warisnya karena hak mereka. Karena pemiliknya sudah meninggal, otomatis semua hartanya berpindah hak ke ahli waris. Ini saudara-saudaranya itu tahu, tapi mau nagih nggak enak. Betul. Enak nggak enak, hak kalian. Kalau dia tidak bayar, dosa. Karena makan hak waris. Pernah nagih? Terus? Katanya belum punya uang. Belum punya uang. Kecuali kalau saudaranya mengikhlaskan. Kecuali kalau di satu titik saudara-saudaranya ya udahlah kasihan. Betul. Tapi wajib ada ijab kabul. Biasanya kebanyakan yang ngeributin itu ipar. Ya. Saudara kandungnya aman, ipar yang pada rese. Ya, terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bingung kalau gitu tuh Maya. Nggak Kasihan. bingung bayar. Ya kasihan tapi nggak tega tapi ya harus gitu loh Ma. Makanya kalau saudara kandungnya yang 7 orang rela, tidak masalah. Insya Allah dapat rezeki yang lebih berlimpah ya. Betul, Amin. mudah-mudahan. Oke, kita lanjut Ma. Oke. Siapa lagi yang mau nanya ini? Silakan Ibu berdiri. Ungu warna. Terong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri dari Jamiah Husnul Khotimah Munjung Agung Kramat Tegal. Oke. Monggo. Tanya Mama yuk. Ayo. Sesuai body suaranya. Mah, saya mau tanya. Kalau di daerah saya orang hajatan itu sistem kondangan ya Mah. Kalau kondangan itu ada istilah lipotan atau potangan. Sebentar, lipotan tuh apa? Potangan tuh apa? Kalau lipotan itu berbentuk barang kita nyumbang seperti beras atau oke. rokok. Kalau sayanya punya hajat,
si yang dikasih sumbangan tadi, lipotan itu harus bayar, mah. Itu hukumnya bagaimana, mah? Tidak ada dalam Islam, Bu Sulastri. Yang Islam namanya kondangan, kita ikhlas nyumbang dia. Kalau itu mah utang piutang, dalam Islam tidak boleh nyusahin orang. Dicatat, Sulastri kondangan 100.000, Irfan Hakim beras 2 karung. Bagaimana kalau dia nggak mampu? Yang namanya kondangan semampu kita nyumbang pemilik rumah. Kalau itu tidak boleh nyusahin orang dan memalukan orang. Kondangan tuh apa tuh? Kondangan berarti nyumbang di hajatan. Oh, soalnya kan kalau bahasa Indonesia umum itu kondangan tuh undangan, kondangan. Bahasa Betawi itu mau kondangan dulu nah gua gitu. Kalau Jawa tuh kondangan tuh jadi orang yang hajatan. Kita datang. Nyumbang. Kita datang. Kita kondangan. Ngasih beras. Amplop. Tapi itu dicacut kayak mamah tadi, mah. Kalau 100 kita kalau balikin 100. itu Sulastri namanya ngutangin. Artinya mana kebersamaan kita sebagai tetangga? Salah dalam Islam nggak ada. Nyusahin orang. Dan itu malu-maluin. Kan dicatat. Oh si Anu cuma 50.000. Itu malu-maluin. Dibalikin uangnya. Saya minta hilangkan budaya yang salah ini. Wih. Hilangkan. Sebentar, kasihan banget yang punya hajatan ya. Makanya. Iya, ada yang gini ya. Dia katanya nyunatin. Ada saudaranya bawain pisang 5 tandan. Begitu dia mau pulang ngawinin, dia harus bayar 5 tandan. Lagi nggak punya duit. Iya, betul. Kasian. Makanya ini budaya bisa yang ribut. wajib dibuang karena nyusahin orang. Dan malu-maluin kadang gini Pan, suka di absen. Ya, malu kan orang, ya kan? Depan umum kedengeran, oh Waluyo nyumbang 50.000, Sulastri nyumbang 10.000, kan malu-maluin. Semua orang mendengarkan. Makanya mama sebagai orang tua, kalau bisa budaya ini dihilangkan. Ini kalau udah turun-temurun kayak gitu gimana ya? Sekarang begini, saya yakin. Maaf, generasi orang tua kita, tolong yang tua-tua. Ini kan kalian paling dari 60 ke bawah ya. Mungkin dari kayak seumur-umur saya udah 74, 75 ke sana udah tua. Mereka sulit untuk merubahnya. Kalian berupaya untuk sedikit demi sedikit. Nggak usah pakai dicatat. Kesepakatan CRW aja dulu. CRW, ke pengajian kita misalnya Sulastri. Saya yakin bisa kok. Kayak macam begini Pan. Ada orang yang meninggal dunia. Yang datang dikasih duit sama yang punya rumah. Ada budaya yang begitu. Udah mah kena musibah. Harus juga sampai minjem-minjem. Ada. Budaya. Itu budaya yang salah nyusahin. Makanya saya mengajak Anda sebagai seorang muslim yang tahu harus bagaimana bermasyarakat. Saya sarankan hilangkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau yang 10.000 katanya sampai nggak dikasih nasi. Makanya. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Mama ngomong ya itu Allah. bener Pan. Kalau yang 100.000 prasmanan. Yang 5.000 nongkrong. Bentar coba beri ini nih. Emang seperti gitu banget? Iya. Bener Pan, makanya Mama ngomong. Pan, bener. Makanya sampai dibawa ke pertanyaan ini ke Mama Dede. Ya. Karena supaya orang masyarakat bukan di Tegal saja, tapi dimanapun berada, kalau kayak gitu salah gitu loh. Salah. Aku baru tahu tradisi gitu. Kasian gitu kalau yang ditagihnya lagi sakaratul maut bagaimana? Bukan soal sakaratul maut. Yang namanya ekonomi lagi ada. Gitu. Dan terus terang, yang malu-maluin diumumin di depan umum. Itu yang malu-maluin. Sekali lagi makanya maaf sekali lagi. Biasakan kan kita nih ngaji tiap RW ada pengajian. Kita mulai sepakat dengan semua tetangga di RW ini mulai dibuang. Di RW ini mulai dibuang. Saya yakinnya lama-kelamaan akan sirna. Jadi bertahap. Amin. Kemauan kita. Yang udah nenek-nenek udah deh. Dari generasi kita ke bawah biasakan. Karena itu menyusahkan. Islam bukan menyusahkan tapi memudahkan kita. Iya. Tradisi bagus, pertahankan, lestarikan. Kalau yang merugikan dikikis. Iya. Ya, budaya sudah cukup ya. Oke. Aduh, berarti kalau saya diundang sama orang Tegal harus gede nih. Dibuka ya, Ma? Dibuka, diumumkan depan umum. Dan harus dibayar. Dan akhirnya kayak nggak ridho juga ngasihnya ya. Makanya karena kadang-kadang pengen pamer. Karena kedengeran nama orang dia nyumbang sekian gitu. Oh, oke.
Terima kasih banyak, Ma. Kembali banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dari lingkungan-lingkungan kecil aja dulu, satu RT sepakat. Nanti kalau ada yang kondang yang... Ini sama makan di penyajian RW nih. Di Iya, penyajian RW itu badannya gede-gede segede-gede. Kalau di Brebes gitu juga? Sama toh. Budaya yang salah. Ya. Oke. Kalau sebatas pengen tahu dia ngasih berapa karena itu mah gak apa. Kalau ini sampai diumumin sampai ada beda treatmentnya. Kita ngawinin. Udah rapi ngawinin, udah beberes. Baru dikeluarin tuh dari sarung bantal. Iya. Kan dari kotak masukin sarung bantal. Iya. Borolo diguntingin. Si Anu catat boleh. Asal tahu doang. Jadi kalau kita ngasih sama dia tidak terlalu sedikit. Tapi ini mah kayak hutang pihutang. Iya. Itu yang salah. Oke. Kita lanjutkan lagi mah. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Ini. Silakan Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Muryaningsih dari Jamiah At-Taubah Brebes. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Ma, Bagaimana coba? saya punya saudara. Itu sudah pensiun dan punya riwayat penyakit. Tapi dia mengajukan pinjaman di bank. Nah, Untuk? Saya tanya, untuk apa sudah pensiun, sudah sakit. Nah, katanya biar saya pengen merasakan punya uang, menikmatinya. Tapi pensiun ada penghasilan? Ada. Terus gini, toh nanti kalau aku meninggal sudah dibebaskan katanya gitu. Oh iya mah ada beberapa bank Ya. ketika kita Gimana, berutang Ma? meninggal itu utangnya dibebaskan. Cuman, maaf dalam tanda kutip. Bukankah kalau kita minjem duit untuk dinikmati oleh kita? Kalau itu seolah-olah saya pinjam hari ini, ntar malam gua mati, yang penting anak keluarga dapat duit. Maukah seperti itu? Kalau dia kan bahasanya, saya pengen menikmati punya uang. Iya. Artinya nggak mau mati dulu. Ya. Walaupun dia punya pensiunan. Artinya niat seperti ini salah. Iya, Ma. Nyusahin diri sendiri. Iya, Ma. Oke, Iya, Ma. jika itu misal orang tua kita misal utang ke bank, meninggal terus utangnya dihapuskan. Apakah harus tetap bayar atau ya udah dihapusin? Kalau memang aturan bank yang dipinjam oleh orang tua kita punya aturan. Kalau yang meninggal, yang minjamnya meninggal dunia, lunas tidak masalah. Tapi uang utangan tadi wajib dipergunakan di jalan yang Allah ridho. Berarti menurut pandangan Islam salah ya Ma? Salah. Niatnya. Salah. Salah. Karena dia niatnya saya pengen menikmati duit. Nggak tahu diri amat udah pensiun. Iya. Orang maklak kali lagi aktif baru minjem duit. Udah pensiun diem tinggal ibadah doang. Harusnya begitu. Artinya dalam tanda kutip. Orang tadi hubbud dunya wa karohiyatul maut. Dia kemasukan setan di pintu yang ke belakang. Harusnya mikirin apa yang mau saya bawa pulang. Iya. Bukan mikirin ngutang. Itu salah. Iya. Itu kemasukan setan. Makanya image bahwa bahagia itu dengan punya banyak uang tuh harus dihilangkan karena bahagia itu tidak diukur dari uang. Tidak, tergantung syukur. Iya. Harusnya dia bilang, bersyukur sampai pensiun masih hidup, makan cukup, itu tinggal ibadah. Harusnya yang benar. Ini kejar-kejar utang pas habis pensiun. Makanya salah, dia kemasukan setan karena hubbu dunya. Udah tua, udah pensiun kan minimal 60 tahun. Kok masih mikirin ngutang? Aneh kan? Ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.